Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kisah kecantikan bidadari surga menurut referensi Al-Quran. Maka sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, dalam Al-Quran, bidadari atau para penghuni wanita surga digambarkan sebagai sosok yang suci, cantik, dan istimewa. Allah menjelaskan mereka dalam beberapa ayat sebagai makhluk yang diciptakan dengan kecantikan dan kesucian khusus untuk penghuni surga yang bertakwa. Berikut adalah penjelasan tentang bentuk bidadari sebagaimana yang tercermin dari ayat-ayat Al-Quran, yang dirangkai menjadi sebuah cerita fiktif yang menggambarkan keindahan mereka, namun tetap berpegang pada batas etika dan makna spiritual dalam Islam. Kisah tentang keindahan dan kesucian para bidadari. Di taman surga yang abadi, para bidadari tinggal dengan penuh kedamaian. Setiap sudut surga memancarkan cahaya, keindahan yang tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Cahaya ini bukan hanya berasal dari taman surga yang penuh bunga dan sungai yang jernih, tapi juga dari para bidadari, yang Allah ciptakan dengan kecantikan, kelembutan, dan kesucian hati yang sempurna. Di antara para bidadari itu, ada seorang bidadari bernama Ruqayyah. Ia memiliki kulit yang memancarkan cahaya kemurnian, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa para bidadari adalah khairatun hisan, makhluk yang baik dan cantik. Kecantikan Ruqayyah tidak hanya terpancar dari fisiknya, tetapi juga dari kelembutan dan kasih sayang dalam setiap gerak-geriknya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 70 sampai ayat 72, yang menggambarkan mereka sebagai hur-in, bidadari yang bermata jeli dan cantik, serta menyebutkan mereka sebagai sosok yang suci. Ruqayyah memiliki mata yang besar dan bercahaya, dengan sorot mata yang damai dan penuh cinta. Dalam Al-Quran, kata hur-in digunakan untuk menggambarkan mata bidadari yang indah dan berbinar, seakan membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Rambutnya berkilau dan panjang, menambah kesan anggun dan lembut pada sosoknya. Wajahnya selalu berseri-seri, mencerminkan hati yang suci dan selalu dalam keridaan Allah. Allah juga menggambarkan bahwa bidadari adalah sosok yang selalu setia pada pasangan mereka, penuh cinta dan menjaga pandangan mereka. Ruqayyah memiliki sifat kesetiaan yang sangat tinggi, diciptakan untuk setia kepada penghuni surga yang beriman, yang telah berjuang dan sabar dalam ketaatan di dunia. Dalam surat As-Saffat ayat 48 sampai ayat 49, Allah menggambarkan mereka sebagai qasiratut tarf, atau wanita yang senantiasa menjaga pandangannya hanya kepada pasangan mereka. Suatu hari, Ruqayyah bertemu dengan seorang penghuni surga yang baru saja datang setelah menjalani hidup di dunia dengan penuh keteguhan dan kesabaran. Penghuni surga itu telah melewati segala ujian, cobaan, dan godaan dunia dengan penuh keikhlasan. Ketika ia bertemu dengan Ruqayyah, ia merasa seakan berada dalam kedamaian yang sempurna, dan seluruh rasa letih dari dunia hilang begitu saja. Ruqayyah tersenyum lembut, dan dengan suara yang menyejukkan, ia berkata, "Selamat datang, wahai jiwa yang tenang. Semua ketaatan dan kesabaranmu kini Allah balas dengan surga yang abadi ini. Kami di sini untuk menemanimu dalam kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada akhir." Penghuni surga itu merasa damai, dan ia memahami bahwa semua kesabaran dan amal baiknya di dunia telah membawa kepada kebahagiaan yang kekal. Pesan dan makna spiritualitas, kisah tentang para bidadari ini adalah pengingat bagi kita bahwa di surga, keindahan bukanlah sekadar fisik tetapi juga kedamaian, kesucian, dan ketenangan. Gambaran bidadari dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk mengutamakan kecantikan hati dan ketaatan, serta menjadikan hidup di dunia sebagai sarana untuk mencapai balasan yang penuh kedamaian di akhirat kelak. Penghuni surga itu, yang disebut Malik, merasa kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkah di taman surga disambut dengan udara yang sejuk dan aroma bunga yang wangi. Ia ditemani Ruqayyah, bidadari yang penuh kelembutan dan keanggunan, dan mereka berdua berjalan menyusuri sungai yang berkilauan di bawah sinar cahaya surga. "Apakah engkau bahagia di sini?"
wahai hamba yang telah Allah muliakan?" tanya Ruqayyah dengan senyum yang teduh. Malik mengangguk, matanya memandang sekitar dengan kekaguman yang dalam. "Di dunia, aku sering mendengar tentang surga dalam Al-Quran, tentang sungai yang mengalir dan kenikmatan yang tak terhingga. Namun, semua yang aku bayangkan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenyataan ini," jawab Malik dengan suara yang penuh syukur. Ruqayyah tersenyum, lalu berkata, "Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia membalas amal baikmu di dunia dengan segala kenikmatan di sini. Dan ketahuilah, di surga ini, tak ada rasa sedih, tak ada rasa sakit, tak ada rasa khawatir. Setiap hari adalah hari yang penuh kebahagiaan dan kedamaian." Malik mengingat perjalanan panjang yang ia tempuh selama hidupnya di dunia. Ia mengingat segala ujian yang ia hadapi, mulai dari kesulitan finansial, godaan duniawi, hingga cobaan kehilangan orang-orang tercinta. Namun, setiap kali ia menghadapi cobaan, ia berusaha tetap bersabar dan mengingat Allah. Keyakinannya pada janji Allah membuatnya tetap teguh, meskipun hatinya sering diliputi kepedihan. Ruqayyah seakan mengerti pikiran Malik. Dengan lembut, ia berkata, "Kesabaranmu itulah yang membuatmu mulia di sisi Allah. Banyak manusia yang diuji, namun sedikit yang berhasil melaluinya dengan ikhlas dan tetap teguh dalam keimanan. Mereka duduk di sebuah pelataran yang dihiasi dengan permadani lembut, di bawah pohon besar yang rindang. Buah-buahan yang tergantung di dahan begitu segar dan tampak menggoda." Ruqayyah menawarkan sebutir buah yang tampak seperti delima namun lebih bercahaya. Malik mencicipi buah itu dan terkejut. Rasanya begitu manis dan segar, jauh melampaui segala kenikmatan rasa yang pernah ia cicipi di dunia. Di sini, semua rasa, semua warna, bahkan udara pun berbeda. "Ini adalah dunia yang tak bisa dibandingkan dengan dunia yang aku kenal," katanya kagum. Ruqayyah tertawa lembut, "Ya, itulah surga. Di sini, setiap keinginanmu akan terkabul, dan setiap impianmu akan menjadi kenyataan. Allah menciptakan surga sebagai tempat bagi mereka yang telah berjuang di dunia, untuk menikmati keindahan yang tak pernah pudar." Saat itu, Malik menyadari satu hal penting. Semua yang ia lakukan di dunia, setiap amalan kecil yang mungkin tak dianggap besar oleh banyak orang, semuanya telah dicatat dan dibalas dengan kenikmatan yang jauh lebih besar. Ia mengingat ayat yang dulu sering ia baca, bahwa Allah menjanjikan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang bertakwa. "Apakah aku bisa menemui keluargaku di sini?" tanya Malik dengan rasa rindu. Ruqayyah mengangguk. "Bagi mereka yang beriman dan saling mencintai di dunia, Allah akan mempertemukan mereka kembali di sini. Semua yang engkau cintai dan mereka yang menempuh jalan iman bersamamu akan dipersatukan di taman keabadian ini. Tak ada lagi perpisahan di sini." Hati Malik terasa penuh. Ia merasa setiap keletihan, setiap rasa sedih dan perih yang pernah ia alami di dunia kini sirna. Rasa damai menyelimutinya, dan ia sadar bahwa perjalanan hidupnya telah mencapai puncak yang sempurna. Hari demi hari di surga berjalan dalam kedamaian, dan Malik selalu bersama Ruqayyah, yang membimbingnya dan menceritakan rahasia keindahan surga yang tak pernah habis. Mereka berbincang, berjalan-jalan di taman, menikmati buah-buahan, dan bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah diberikan. Dalam surga yang abadi, tak ada rasa lelah, tak ada rasa khawatir. Semua yang ada di sana adalah kebahagiaan yang sempurna, sebuah balasan atas semua pengorbanan, kesabaran, dan amal baik yang dilakukan selama hidup di dunia. Ruqayyah, bersama para bidadari lain, menjadi simbol cinta dan rahmat Allah yang menyelimuti mereka yang beriman. Begitulah, di surga, Malik dan orang-orang beriman lainnya hidup dalam kedamaian yang abadi, bersama para bidadari dan penghuni surga lainnya, menikmati rahmat Allah dan bersyukur atas semua kenikmatan yang tak pernah pudar. Kecantikan para bidadari seperti Ruqayyah tidak hanya menggambarkan fisik yang cantik, tetapi juga mencerminkan sifat yang suci, penuh cinta, dan setia, sesuai dengan kehendak Allah.
Inilah yang menjadi tujuan tertinggi dari segala upaya di dunia, mencapai ridha Allah dan menikmati keindahan serta kedamaian surga yang telah dijanjikan. Hari-hari di surga terus berlalu dalam keabadian yang indah, namun waktu di sana tidak seperti waktu di dunia. Di surga, tidak ada rasa bosan, tidak ada kejenuhan, hanya kenikmatan dan kedamaian yang terus berlanjut. Malik dan Ruqayyah menikmati setiap momen dengan hati yang penuh syukur, dan tak ada satu detik pun yang berlalu tanpa rasa terima kasih kepada Allah atas segala karunia-Nya. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bawah pohon yang rindang dengan sungai jernih yang mengalir lembut di depan mereka, Malik menyampaikan kerinduannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, kekasih Allah yang selama hidupnya ia cintai dan teladani. "Aku ingin sekali bertemu beliau," kata Malik dengan mata berbinar. "Aku ingin menyampaikan rasa terima kasih atas ajarannya yang membimbing hidupku, menguatkanku, dan mengajarkanku cara hidup yang diridai Allah. Tanpa beliau, aku mungkin tak akan pernah menemukan jalan ke surga ini." Ruqayyah tersenyum penuh kelembutan. "Di surga ini, segala keinginanmu akan terwujud. Ketulusan cintamu kepada Rasulullah akan membawamu bertemu dengannya. Mari, kita menuju majelis yang penuh cahaya, di mana para nabi dan orang-orang solih berkumpul." Dengan hati berdebar, Malik mengikuti Ruqayyah. Mereka melangkah melewati taman-taman indah dan istana-istana megah yang bersinar, hingga mereka tiba di sebuah tempat yang dipenuhi cahaya yang tak terhingga. Cahaya itu lembut namun terang, seolah membawa ketenangan yang mendalam ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Di tengah majelis itu, Malik melihat sosok-sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam kisah-kisah di dunia. Ia melihat Nabi Ibrahim, sosok yang teguh dalam keimanan dan pengorbanan, Nabi Musa, yang tegar dalam memperjuangkan kebenaran, dan Nabi Isa, yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Dan di antara para nabi itu, tampaklah sosok yang paling bercahaya, Nabi Muhammad, yang wajahnya berseri dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Malik merasa hatinya bergetar dan tubuhnya bergetar. Ia melangkah mendekat dengan rasa hormat dan kerendahan hati yang mendalam. Rasulullah menatap Malik dengan senyuman yang penuh kasih, seakan menyambut seorang saudara yang telah lama terpisah. Malik tak mampu menahan air matanya. "Ya Rasulullah, aku adalah seorang yang lemah dan penuh dosa, tapi karena ajaran dan teladanmu, aku menemukan jalan yang lurus. Aku tak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa bimbinganmu." Nabi Muhammad meletakkan tangan penuh kelembutannya di pundak Malik, dan dengan suara yang menenangkan, beliau berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap kebaikanmu di dunia adalah buah dari kasih sayang-Nya. Bersyukurlah kepada Allah, yang telah membawamu kepada keimanan dan keteguhan hati. Di sini, engkau akan hidup dalam rahmat-Nya yang abadi." Malik merasa hatinya dipenuhi cahaya yang seakan tak terhingga. Bertemu dengan Rasulullah adalah impian yang paling indah dalam hidupnya, dan kini, di surga, impian itu telah menjadi kenyataan. Ia merasa segala perjuangannya di dunia terbayar dengan kebahagiaan yang sempurna, dan ia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Hari-hari berikutnya, Malik hidup dalam kebahagiaan yang tak pernah pudar. Ia bertemu dengan orang-orang solih yang menjadi sahabatnya, mengenal lebih banyak tentang kisah-kisah para nabi, dan mempelajari hikmah-hikmah dari perjalanan hidup mereka. Setiap hari di surga adalah hari penuh ilmu dan kebahagiaan, tanpa rasa bosan atau kekhawatiran. Bersama Ruqayyah, bidadari yang setia menemaninya, Malik mengeksplorasi keindahan surga yang tiada habisnya. Ia menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan, merasakan kenikmatan yang tak pernah ada bandingannya di dunia, dan menikmati persahabatan sejati dengan para penghuni surga lainnya. Di dalam surga, Malik memahami satu hal yang sangat penting, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, setiap ujian, setiap kebahagiaan, setiap duka dan suka di dunia, semuanya adalah jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan abadi. Ia menyadari bahwa surga bukan hanya sekadar tempat penuh kenikmatan,
tetapi adalah puncak dari kasih sayang dan rahmat Allah yang tak terhingga bagi hamba-hambanya. Dan di surga yang abadi itu, Malik hidup selamanya dalam ketenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Bersama Ruqayyah dan para sahabatnya, ia merasakan kedamaian yang sempurna, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk bersyukur kepada Allah, yang telah mengaruniakan segala kenikmatan dan kebahagiaan ini. Di taman surga yang penuh cahaya, Malik dan para penghuni surga lainnya hidup dalam cinta dan rahmat yang tak terbatas, bersama-sama menikmati kebahagiaan yang hanya Allah sediakan bagi mereka yang telah berjuang dan bertakwa di dunia. Dan demikianlah, kebahagiaan abadi di surga adalah puncak dari segala pengharapan, tempat kembali yang sesungguhnya bagi jiwa-jiwa yang taat dan ikhlas di jalan Allah. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa surga adalah tempat kebahagiaan dan kedamaian abadi yang Allah siapkan sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga, setiap kebaikan dan kesabaran yang dijalani di dunia diganjar dengan kenikmatan yang tak terhingga, baik berupa keindahan alam yang luar biasa, kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai, maupun rasa aman dan damai yang kekal. Kisah Malik dan Bidadari Ruqayyah menggambarkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana setiap doa dan harapan yang tulus tak pernah diabaikan. Di surga, keinginan manusia untuk bersatu dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta terwujud tanpa khawatir akan perpisahan. Disinilah puncak dari cinta dan kebahagiaan sejati, sebuah tempat di mana cinta murni, ketenangan jiwa, dan rahmat Allah mengalir tanpa henti. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia adalah ujian singkat yang membawa kita menuju kebahagiaan abadi. Surga adalah balasan terbaik bagi mereka yang sabar dan teguh dalam ketaatan, serta pengingat akan janji Allah yang benar. Dengan selalu berusaha berbuat baik, menjaga iman, dan mengharap ridha-Nya, setiap insan beriman memiliki harapan untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat bersama orang-orang yang mereka cintai.